Para sahabat yang terkasih, salam berkah di awal pekan di hari Senin ini. Dengan semangat yang baru, kita melangkah karena kita percaya Tuhan kita luar biasa. Khususnya hari ini para sahabat yang terkasih, gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Dan sabda hidup hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Santo Paulus, siapa yang tidak kenal? Dan orang katakan Rasul Paulus itu adalah Rasul yang ke-13. Benar adanya. Karena walaupun dia tidak masuk ke dalam ke-12-an, dia adalah Rasul yang sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus. Para sahabat sudah tahu, namanya dulu Saulus, kemudian dia bertobat menjadi Paulus. Kisah pertobatannya juga begitu unik. Dalam perjalanan ke Damsyik, dia merasakan bahwa Tuhan hadir. Dan lewat Ananias sebetulnya sudah berpikir bahwa Paulus yang namanya Saulus adalah sudah hitam, gelap. Kehidupannya sudah banyak membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Dan apa yang ada memang benar terjadi. Tetapi kemudian Yesus berkata bahwa dia bisa menjadi alat untuk mewartakan kasih Tuhan, Injil kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Dan ini nyata para sahabatku yang terkasih. Setelah pengalaman pertobatan itu, Paulus kemudian dia merasakan sebuah panggilan untuk pergi ke seluruh dunia. Seperti Injil hari ini, pergilah ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil Tuhan. Dan bagaimana Paulus sendiri, kita merenungkan dalam dua hal ini. Yang pertama, tentu dia adalah orang berdosa, tetapi kemudian dia mengalami pertobatan. Saya dan para sahabat itu punya masa lalu yang beda-beda. Dan kadang-kadang kita berpikir, waduh gimana saya melayani Tuhan, saya ini orang berdosa. Tetapi percaya, di dalam Tuhan yang sudah gelap, hitam atau apapun itu, kemudian dipakai untuk menjadi alat mewartakan kasih Tuhan. Banyak kisah terjadi pertobatan dalam sejarah gereja, bahkan sampai saat ini. Nah yang kedua, pertobatan itu membawa sesuatu apa yang disebut dengan buah-buah pertobatan. Paulus kemudian itu dipakai ke seluruh tempat di Roma atau di banyak tempat di Yerusalem. Dia mewartakan tentang apa? Satu, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi harapan bahwa di tengah kegelapan dunia, misalnya saat ini, di tengah sudah tidak punya harapan, Tuhan hadir menyapa kita dengan cara yang beda. Dan cara yang beda itu di mana? Saya dan para sahabat dipakai juga seperti Paulus yang lain mewartakan Injil Tuhan kepada seluruh dunia. Karena itu, apapun masa lalu, perjalanan hidupmu, atau apapun yang terjadi, saya ingat sebuah kalimat yang indah dari Santo Agustinus. Dia berkata, orang kudus itu punya masa lalu, tetapi kemudian dia punya masa depan. Orang berdosa itu punya harapan masa depan, yaitu di dalam Kristus. Karena itu mari kita punya masa lalu dan sekarang kita punya masa depan, yaitu Kristus sendiri. Karena itu kita dipakai untuk menjadi alat. Bagaimana Injil diwartakan, kehadiran kita yang sungguh-sungguh memberkati. Kita diberkati, karena itu berkatilah banyak orang dalam kasih yang nyata, dalam perjumpaan kita dengan yang lain. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.